saudara-saudaraku semua masih semangat ya pada hari ini untuk mengikuti presentasi materi yang akan saya sampaikan pada hari ini, di mana presentasi ini adalah mata kuliah PPKN. Dosen pengampunya adalah Pak Syarif Firmansyah MPG. Saya di sini akan memaparkan tentang materi kuliah PPKN bab 2 yang berjudul Identitas Nasional. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya perkenalkan diri saya, yaitu nama saya adalah Sarwani, mahasiswa IKIP PGRI Pontianak, angkatan tahun 2021 dengan NIM 41211011. Kita akan memasuki ke materi selanjutnya. Materi yang saya paparkan di sini adalah tentang identitas nasional. Baik, Bapak dan Ibu, saya akan lanjut ke sesi materi selanjutnya. Saya akan membahas bab 2, yaitu tentang tema identitas nasional, di mana identitas nasional ini mempunyai 5 subtema. Pengertian identitas nasional ini berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas itu secara harfiah berarti ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Menurut ICCA tahun 2005. Nah, sedangkan kata nasional atau nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar, yang diikat oleh kesamaan-kesamaan, kemudian ya, baik fisik seperti budaya, agama, bahasa maupun non fisik seperti keinginan, cita-cita dan tujuan nasional itu sendiri. Nah, mengambil dari ICCA 2005 masih, istilah identitas nasional atau identitas bangsa melahirkan tindakan kelompok, collective action yang diberi atribut nasional, yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk organisasi atau pergerakan-pergerakan yang diberi atribut-atribut nasional. Sedangkan menurut Highland 2007, identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan satu bangsa, dengan ciri-ciri khas dan dengan ciri-ciri yang khas tadi. Suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain di dalam kehidupannya. Ini sebenarnya, Bapak Ibu, ini secara umum pengertian daripada identitas nasional. Terlanjutkan. Nah, nilai-nilai budaya yang berada dalam sebagian besar masyarakat dalam suatu negara dan tercermin di dalam identitas nasional itu sendiri bukanlah barang jadi, melainkan ya suatu yang terbuka, yang cenderung terus-menerus berkembang
sesuai ataupun karena adanya hasrat menuju suatu kemajuan yang dimiliki oleh masyarakat pendukungnya. Ini penjabaran secara umum atau secara luas. Nah, dapat kita simpulkan bahwa identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Nah, ini perlu kita garis bawahi. Ya. Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas suatu negara. Nah, ini identitas nasional secara umum. Kemudian yang kedua, kita membahas subtema yaitu tentang faktor-faktor pembentuk identitas itu sendiri. Nah, setelah kita tahu tadi bahwa identitas nasional itu ya mempunyai pengertian yang begitu tajam menurut beberapa ahli, kemudian dapat disimpulkan ya. Nah, sekarang faktor-faktor apa saja ya untuk membentuk identitas nasional itu sendiri? Nah, di sini akan kita jelaskan ya. Kelahiran identitas nasional suatu bangsa memiliki sifat, ciri khas serta unik atau keunikan tersendiri ya. Jadi antara satu bangsa dengan bangsa yang lainnya tentang faktor-faktor penentu identitas suatu bangsa itu berbeda-beda sesuai dengan keunikan tersendiri dari suatu bangsa itu sendiri. Nah, hal ini tentulah ya, pembentukan identitas ini tentulah mempunyai faktor-faktor pendukungnya. Nah, di dalam faktor-faktor pendukung ini ya, untuk melahirkan ataupun kelahiran identitas nasional, menurut Robert De Pentos sebagaimana dikutip Manuel Pestel dalam bukunya The Power of Identity ya, dalam Suryo tahun 2000, mengemukakan teori tentang munculnya identitas nasional sesuai ataupun sesuatu bangsa ya, identitas nasional sesuatu bangsa sebagai hasil interaksi antara 4 faktor yang penting. Nah, 4 faktor yang penting ini dapat kita lihat di sini ya. Paparkan. Pertama, faktor primer. Apa itu faktor primer? Primer itu faktor yang utama ya. Ini mencakup etnisitas dan teritorial, bahasa, agama, dan yang sejenisnya. Ya. Kemudian yang kedua faktornya yaitu faktor pendorong. Faktor pendorong ini ya namanya pendorong, yaitu faktor untuk memutasi itu menjadi suatu hal yang mau berubah, yaitu faktor ini terdiri dari pembangunan komunikasi. Maksudnya pembangunan komunikasi di sini mungkin ya komunikasi yang berbasis teknologi dan teknologi ya. Itu di mana di antara suatu negara dengan negara yang lain sudah bisa berhubungan. Bahkan lebih dalamnya lagi secara khusus
komunikasi yang ada di dalam suatu bangsa itu sendiri. Nah, kemudian lahirnya angkatan bersenjata suatu negara untuk memunculkan identitas. Jadi angkatan bersenjata ya suatu negara itu juga merupakan suatu identitas nasional suatu negara, karena angkatan bersenjata negara yang satu dengan negara yang lain itu berbeda, mempunyai ciri khas tersendiri ya. Apalagi di dalam dunia modern ini. Kemudian pembangunan lainnya dalam kehidupan bernegara. Pembangunan maksudnya bagaimana bertumbuh dan berkembangnya suatu negara dengan bisa dibuktikan ataupun dilihat dari pesatnya perkembangan pembangunan di daerah ataupun di negara itu tersebut. Ya. Kemudian bagaimana kehidupan bernegara mereka. Juga itu adalah suatu faktor penentu sebagai pendorong tadi. Ketiga adalah faktor penarik. Faktor penarik ini mencakup kodifikasi bahasa dalam gramatika yang resmi. Nah, bahasa juga ikut menunjukkan faktor, ya, ikut menentukan faktor untuk memunculkan identitas nasional. Ini secara umum, sekali lagi secara umum, ya, nasional. Kemudian tumbuhnya birokrasi itu pemerintahan dalam satu pemerintahan, ya, adanya dari pemerintahan tingkat bawah sampai ke tingkat yang tertinggi. Nah, kalau tidak ada ini, mungkin identitas suatu bangsa juga belum bisa sebut sepenuhnya mempunyai identitas. Nah, ini faktor penarik, ya. Bagaimana udah kondusif atau belum, masalah birokrasinya, ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah sistem pendidikan nasionalnya. Nah, perbandingan ini mempunyai ciri-ciri khas tersendiri pada suatu bangsa atau suatu negara, atau secara umum tadi, yaitu untuk menentukan identitas nasional suatu bangsa tadi atau suatu daerah. Nah, itu yang lebih sempitnya pemaknaannya, tapi secara umum adalah identitas suatu bangsa. Nah, di mana kalau di dunia pendidikan antara Amerika dengan Jepang itu tentu ada ciri khas tertentu sebagai segi pendorong, sehingga dia harus menyuguhkan ini loh ciri khas daripada baik itu di pendidikan maupun birokrasi dan bahasa yang dipakai, ya, bahasa utama biasanya, bahasa nasionalnya, ya. Nah, kemudian yang keempat adalah faktor reaktif. Nah, faktor reaktif ini, ya, meliputi penindasan, ya, dominasi, dan pencarian identitas alternatif melalui memori kolektif rakyat. Maksudnya di sini, ya, untuk memunculkan identitas nasional itu, kalau di Indonesia itu zaman penjajahan lah, atau kalau di Afrika itu ada serangan-serangan ataupun pendudukan. Nah, terjadilah di sana kekuasaan yang feodal oleh suatu negara terhadap negara lain.
menunjukkan ini bahwa dia itu mempunyai identitas, mempunyai ciri-ciri. Nah, ciri-ciri identitas nasionalnya. Kalau negara Amerika dengan Jepang beda, ya? Jepang dengan Indonesia beda, dan begitu seterusnya dengan ini. Tidak ada yang sama antara satu identitas nasional negara lain dengan identitas nasional suatu negara yang lain lagi. Nah ini, kemudian kita akan memasuki yaitu subtema yang ketiga. Nah, Pancasila sebagai kepribadian dan identitas nasional. Nah, Pancasila sebagai kepribadian dan identitas nasional. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang faktor, itu adalah secara umum, ya kan? Dan identitas nasional secara umum. Sekarang kita coba menarik memasuki kepada negara kita sendiri, Indonesia, yang dimana negaranya berdasarkan ideologi Pancasila negaranya, ya, berdasarkan Pancasila. Ini juga merupakan salah satu ciri khas untuk identitas nasional Indonesia. Tapi kita belum membicarakan tentang identitas nasional Indonesia. Kita baru sampai kepada Pancasila sebagai kepribadian, bagian daripada identitas nasional. Ya. Nah, Pancasila adalah salah satu simbol maupun identitas nasional yang sangat dikenal dan diketahui oleh seluruh bangsa lain. Nah ini tadi, ada ciri-ciri khas. Oh, Indonesia, kata orang Amerika, dia itu punya dasar negaranya Pancasila, ideologinya Pancasila. Oh, kata orang Jepang terhadap bangsa Amerika itu mempunyai ciri-ciri khas, simbol-simbol nasionalnya. Ya, bla bla bla, seperti itu. Nah, kalau di Indonesia, Pancasila adalah salah satu falsafah tertinggi di Indonesia. Hal yang terkandung di dalam Pancasila mengatur sistem kehidupan pada bangsa yang besar ini, yaitu Indonesia. Nah, Pancasila, Bapak dan Ibu ketahui bahwa ada 5 sila dijadikan dasar ideologi bangsa. Ya. Oleh sebab itu wajar jika Pancasila adalah identitas yang paling utama dan dikenal oleh seluruh bangsa. Nah, ini adalah salah satu identitas nasional Indonesia. Ada lagi yang lain, yaitu ya, keberagaman dan banyaknya kekayaan suku dan bangsa di dalam Indonesia. Nah, ini yang disembohkan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi berbagai macam suku, ya, tetapi menjadi satu identitas nasional. Identitas nasional. Nah, di dalam Pancasila itu mengatur, ya, dengan jelas dan teratur dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia akan makmur secara konseptual, ya, damai jika tetap mengamalkan, ya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Subtema yang keempat adalah identitas nasional dan upaya pemberdayaannya. Bagaimana tuh caranya untuk pemberdayaannya? Nah, kalau kita tarik ke
negara Indonesia, ke negara kita, upaya pemberdayaan identitas nasional Indonesia melalui revitalisasi nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Contoh, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Nah, pada dimensi ini, ya, realitas nilai-nilai diaplikasikan secara konkret dalam kehidupan secara objektif yang bersifat sign and silent on silent and sign. Berarti timbal balik. Ya, timbal balik. Nah, kita mengetahui bersama-sama, ya, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu, ya, salah satunya, ya, ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan dengan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, ini realitas yang dimana kalau kita dulu pernah Pancasila itu butir-butir Pancasila yang harus diamalkan dan dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari sebagai individu bangsa Indonesia. Ya. Nah, kemudian idealis, ya, idealistas. Nah, secara prospektif, ya, idealisnya, ya, identitas nasional itu mempertahankan dan mengembangkan identitas nasional melalui berbagai pergerakan, baik dari kalangan akademik, masyarakat, ataupun pemerintah. Contoh, ya kan, ketika identitas nasional itu sedikit diganggu dan sebagainya, para mahasiswa, pada masyarakat umum bisa melakukan demo, karena demo dilindungi oleh undang-undang, ya, dari mahasiswa itu, ya, dari akademisi ataupun organisasi masyarakat, ya, dari masyarakat ataupun pemerintah itu sendiri yang namanya birokrasi tadi. Nah, kemudian fleksibilitas, ya. Jadi identitas nasional Indonesia itu, ya, dia tuh berbudaya realitas, idealitas, fleksibilitas. Ya. Nah, fleksibilitas ini, ya, Pancasila, ya, untuk memenuhi kebutuhan zaman terus dikembangkan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika secara berkesinambungan, pembinaan moral, terutama penegakan hukum secara kondusif, ya. Kemudian kegiatan formulasi hukum, ya, formulasi hukum harus dilandasi dengan moral, ya, sebagai hubungan antara moral dan hukum, ya. Dan sebaliknya, hukum berlandaskan dengan moral, ya. Nah, itu yang subtema 4 yang kita bahas pada identitas nasional pada hari ini. Kemudian akan saya lanjutkan ke subtema yang kelima, yaitu identitas nasional Indonesia. Nah, ini tadi saya singgung, ya, yang di depan tadi dalam pembahasan tadi tentang faktor-faktor, kemudian Pancasila, pemberdayaannya sebagai identitas nasional. Nah, sekarang identitas nasional Indonesia. Apa sih identitas nasional Indonesia? Nah, di sini kita dapat melihat bentuk identitas nasional bangsa Indonesia. Identitas nasional bangsa Indonesia
tercipta dari berbagai nilai-nilai kultural suku bangsa yang ada di setiap daerah. Yang tadi disinggung Bhinneka Tunggal Ika, ya, berbagai macam suku bangsa. Ya. Nah, nilai-nilai kultural ini, ya, kemudian dihimpun menjadi satu kesatuan yang akhirnya membentuk identitas nasional Indonesia. Ya. Nah, definisi dan bentuknya dalam buku pendidikan kewarganegaraan tahun 2020 karya Rosmawati dan Hasanal Mulkan dijelaskan bentuk-bentuk identitas nasional bangsa Indonesia, yaitu bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bendera negara yaitu sang merah putih. Lagu kebangsaan yaitu lagu Indonesia Raya. Lambang negara yaitu burung Garuda Pancasila. Nah, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Apa negara yaitu Pancasila. Kemudian konstitusi negara adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia itu, ya, yang berkedaulatan rakyat dalam bentuk, ya, negaranya kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Nah, konsepsi wawasan Nusantara, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Bagi bangsa Indonesia, identitas nasional merupakan hal yang sangat penting dikarenakan telah memiliki dasar yang sangat kuat, ya, berupa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu tadi yang dapat saya sampaikan tentang materi identitas nasional. Saya rasa cukup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.